nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup dan jahiliyah menuju pada peradaban yang modern, yang dimana yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang saya hormati Ustadz Musta'in Nasoha, Magister Hukum. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul Cinta Tanah Air ditinjau dari sudut pandang Islam. Nasionalisme berasal dari kata nation atau bahasa Inggrisnya yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, kesatuan orang yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan kumpulan yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1994, halaman 98. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian: paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya, dalam pengertian yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dapat diartikan secara sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli, artinya yaitu tempat kelahiran seseorang dari negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dalam kitab Al-Arabi 1405 Hijriah, halaman 327. Dari cinta tanah air, mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, karena
sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia. Hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam cinta tanah airnya agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Berikut dalil-dalil tentang bolehnya cinta tanah air. Yang pertama, dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'adi qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'adin terbagi menjadi beberapa pendapat atau pengertian. Ada yang menafsirkan kata ma'adin dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fahir Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya, Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Hawati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan di dalam tafsirnya ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata
zaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitab yang lain, Tafsir Al-Waziz Syekh Wahbah Al-Ghazali mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu. Terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di dalam hati dan berhubungan dengannya, karena Allah SWT menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan kepada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Wasit, Damaskus, dan Al-Fiqh 1422 Hijriah, juz 1 halaman 342. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat 122, dan artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka tidak kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadi menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air. Juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang, senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi, dan dalil bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Air adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan. Mereka tafsir Al-Wadi, Beirut, dan Al-Jadid 1413 Hijriah, juz 2 halaman 30. Ayat-ayat tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufassir dalam kitab tafsirnya, masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang
dikupas tuntas secara gamblang. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggang unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Sahih Bukhari Beirut Dar al-Mahrib 1379 Hijriah juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Yang kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu pada. Yang ketiga, rindu padanya sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari mengatakan di dalamnya atau hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Dan Al-Adin Al-Aini Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari Beirut Dar Al-Turaj Al-Arabi juz 10 halaman 135. Imam Jalaluddin Al-Syuuti dalam kitabnya Al-Tawsi Syarh Jami Al-As-Sahih menyebutkan bercerita kepadaku Sa'id ibni Abi Maryam bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengabarkan padaku Humaid bahwasanya ia mendengar atas Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umar dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Hutaibah, bercerita kepadaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Haris bin Umair mengikutinya. Maktabah Al-Rush 1998 juz 3 halaman 1360. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas tersebut memberikan komentar di dalamnya. Terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdullah Ar-Rahman Al-Mubarakuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarh Al-Tirmizi dan Al-Kutub Al-Hikmiyah juz 9 halaman 283. Hadis berikut yang saya akan jelaskan itu cinta tanah air, yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagai disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail
masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Maq'asil Nabi Al-Muqtafa berikut, yaitu Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis atau tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili mengatakan, di sinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abu Syamah Syarhul Al-Hadis Al-Muqtafa fi Maq'asil Nabi Al-Muqtafa Maktabah Al-Mu'min Al-Miyah 1999 halaman 163. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai rasa cinta tanah air. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah hilaf keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.